Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Toku channel seputar Tokusatsu sudah di sana. Kali ini gue bakal bahas kembali tentang serial Kekkei Sentai Zenkaiger. Kita akan review kembali episodenya dan kita akan mulai di episode ke-15. Setelah kemarin-kemarin gak gue review episodenya. Udah lewat banyak banget, tapi ya semoga masih bisa ngejar lah ya pembahasannya. Dan kita akan mulai dari episode 15 saja. Dan kita akan mulai setelah opening berikut ini pembahasannya. Oke, balik lagi di channel ini membahas tentang Zenkaiger dan kita sudah masuk ke episode 15 dari Zenkaiger. Kemarin-kemarin gue nggak bahas karena gue masih bingung harus mulai dari mana lagi karena udah kelewat banyak banget episodenya dan gue juga merasa entah kenapa Zenkaiger ini agak di bawah ekspektasi gue lah untuk serial anniversary lah, karena gue mengacunya pada Gokaiger dan tentu saja sangat di bawah yang satu ini. Jadi agak sedikit mengecewakan, tapi ya sudahlah, masih ada sedikit-sedikit kesan anniversary-nya lah. Ditambah lagi konsepnya kali ini benar-benar ditujukan pada anak-anak sekali ya. Jadi segmentasinya benar-benar untuk anak-anak gitu. Mungkin buat menyesuaikan saja ya, karena Kamen Rider Saber yang sedang tayang tahun ini mungkin segmentasinya bisa lebih ke dewasa, dan sekarang ini Zenkaiger lebih ke anak-anak mungkin. Padahal sebenarnya Saber pun walaupun ceritanya agak berat, tapi menurut gue sih anak-anak masih bisa ngikutin ya, karena anak-anak pada akhirnya sebenarnya nggak peduli sama jalan ceritanya. Melihat pada diri gue yang dulu waktu gue masih kecil ya, dulu ya kita nontonin Tokusatsu cuman buat lihat adegan berantemnya doang gitu. Makanya kalau nggak berubah-berubah nih si Kamen Rider atau Power Rangers atau Super Sentai atau Ultraman nggak berubah-berubah, kita kadang kesel gitu. Ini kebanyakan ngomongnya, pengen lihat gelutnya gitu. Jadi kenapa nggak fokus pada jalan cerita aja, toh pada akhirnya anak-anak tetap bisa nonton gitu kalau memang suka. Tapi ya hasilnya kita dapat seri yang ke-45 Super Sentai ini yang benar-benar segmentasinya benar-benar untuk anak-anak sepertinya. Tapi ya kita nikmati saja. Gue juga sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana juga. Gue juga senang kalau sama anak-anak, dan juga walaupun tidak berat di sisi cerita, tapi ini Zenkaiger itu termasuk yang menyenangkan untuk ditonton lah bagi gue ya. Masih menyenangkan lah untuk ditonton. Hanya masih ngikutin sampai sekarang. Di episode 15 juga mempunyai premis yang menarik dan banyak banget adegan-adegan yang menggelitik gue pas nontonnya juga. Dan gue nonton yang kedua kalinya ya tadi barusan, dan masih banyak yang lucu-lucu juga. Jadi kalau komedi untuk ditonton yang kedua kali masih lucu, berarti bagus lah berarti. Tapi kadang juga Zenkaiger ada lebaynya dan kadang juga lucu, karena komedinya lebih pada komedi slapstick dan juga unsur-unsur lebaynya komedi lebay gitu. Jadi kalau misalnya terlalu kelebayan sedikit jadinya over gitu. Tapi di episode 15 sih menyenangkan sekali lah untuk ditonton. Walaupun segi premis ceritanya tentang masuk ke dunia retro, atau maksudnya dunia sekarang dibuat menjadi retro atau dibuat jadi dunia yang ada di masa lalu gitu. Maksudnya bagaimana ya? Segala-segalanya dibuat jadul lah gitu, dari berpakaian dan lain-lain, dan tentunya itu adalah hasil dari si villains atau monster mingguan kita, yang dimana si monster itu bisa membuat kota dan seisinya bisa kembali menjadi kota-kota di masa lalu di zaman dulu gitu, atau retro lah. Kalian tahu kan sebutan retro. Jadi ada barang-barang antik dan lain-lain, pakaian juga retro dan lain-lain. Itulah premisnya. Tapi gue agak heran kenapa diarahkannya akhirnya pada kekekangan kenangan baik masa lalu gitu, kenangan indah masa lalu gitu. Jadi di sini pada akhirnya setelah rakyat-rakyat atau orang-orang biasanya ini akhirnya nyaman dengan keadaan yang sudah dibuat retro ini, karena ya mungkin kalaupun itu terjadi di dunia nyata gitu, ada benar-benar kejadian dunia kita diubah menjadi sesuatu yang berbentuk retro, dibuat jadul, dan juga punya banyak bangunan-bangunan yang kesannya sejarah banget gitu, pasti ya kita juga jadi kayak liburan gitu ke tempat wisata gitu. Jadi sama seperti yang terjadi di sini gitu. Tapi pada akhirnya diarahkan pada keadaan di mana orang-orang ini dibuat sama si monster mingguannya, mereka akhirnya dibuat menjadi masuk ke dalam ingatan-ingatan masa lalu yang indah gitu. Akhirnya terjebak di situ. Yang tadinya premis awalnya adalah hal yang baru ya di Super Sentai, yang cukup segar lah dunia retro ini, tapi pada akhirnya dimasukkan ke premis yang dimana orang-orang atau warga-warga sipil terjebak di ingatan masa lalunya yang menyenangkan gitu. Itu kan premis yang klise banget. Jadi bingung apa hubungannya gitu tentang retro dan akhir
akhirnya ditujukan ke situ. Tetap lagi penyelesaian ketika akhirnya para warga sipil ini yang terjebak di kenangan indah masa lalunya, tapi para Kikainoid akhirnya tersadar karena mereka tidak punya kenangan indah di masa lalunya. Itu sedikit agak aneh dan tapi juga lebih ke kasihan juga gitu ya. Masa ada sebuah atau suatu insan yang tidak memiliki kenangan indah di masa lalu, itu kan menyeramkan sekali gitu ya. Dan aneh juga gitu. Masa ada makhluk hidup yang tidak punya kenangan indah di masa lalu sehingga dia tersadar dalam situasi seperti ini gitu. Yaitu memang penyelesaiannya dari kesodoran para monster yang biasanya memang terjadi di Super Sentai. Tapi ya agak aneh dan juga ya kita anggap itu benar lah, karena ada banyak juga Kikainoid yang tersadar gitu dibanding para manusia, yang artinya Kikainoid punya kenangan yang buruk di masa lalu gitu. Jadi tidak terpengaruh gitu dengan kekuatan dari si monster atau ya villain mingguannya ini. Tapi ya pada akhirnya itu yang terjadi, dan akhirnya Pak Kikainoid yang seorang Zenkaiger, anggota Zenkaiger itu ya berhasil mengalahkan atau berhasil membuat ya para warga sipilnya kembali sadar, termasuk si Kaito, dengan cara mengalahkan si monster mingguannya. Pada akhirnya monster mingguannya ikut gede, dan ya kalian tahu lah. Harusnya kalau kalian nonton video ini, kalian harusnya nonton dulu episodenya, jadi kalian tahu endingnya kayak gimana. Zenkaiger menang, selamat. Dan walaupun ada banyak keanehan di episode kali ini, tapi ya sudahlah, kan pada akhirnya memang Zenkaiger ini lebih pada sketsa ya, bisa dibilang sketsa, si series sketsa, dibanding Kira Major ini lebih sangat-sangat sketsa gitu ceritanya, benar-benar komik banget. Bisa kita lihat dari adegan-adegan komedinya yang dimana benar-benar pemikiran dari seorang yang memang direktornya ingin ini menjadi ya cerita sketsa saja gitu. Banyak adegan-adegan lucu yang benar-benar sketsa gitu. Kayak misalnya si Zox yang tetap berubah, tetap ngelakuin gerakan berubah gitu, padahal alat berubahnya udah jadi kayu biasa gitu, bukan alat berubah. Dan itu adegan yang lucu juga, sangat lucu malah, karena acting, timing, dan juga komentar-komentar dari para Kikainoidnya, dari si dubbernya, dari voice actornya juga ya, bagus gitu. Jadinya ngomentarin hal tersebut jadi lucu gitu. Itu kan komedi sketsa banget gitu. Dan juga pada adegan ketika para Kikainoid akhirnya tersadar bahwa mereka tidak punya kenangan baik, itu ada adegan mereka kayak nyingkirin potongan frame gitu di kanan kiri gitu. Konteksnya adalah ketika si monster mingguannya itu membuat si warga sipil ini jadi terlena dengan kenangan indah masa lalu. Itu konteksnya akhirnya layar filmnya ini dibuat rasionya jadi kayak kotak gitu, TV zaman dulu gitu. Dengan adegan tersebut saja sudah bisa kita lihat direkturnya emang pengen bikin ini ceritanya ya sketsa aja gitu. Itu kan sketsa YouTuber banget. Dan akhirnya ya di adegan tersebut juga ketika para Kikainoid, si Juran dan kawan-kawan sadar, mereka ada adegan kayak mentalin si kotak hitam di kanan kirinya yang membuat si layarnya jadi rasionya kotak gitu. Itu juga adegan yang sketsa kan ya, komedi-komedi sketsa gitu. Yang kalau kita pikirin dari segi cerita mah ya apa hubungannya gitu, kenapa si Zenkaiger bisa ngelihat kalau layarnya dibikin kotak gitu. Itu kan urusan pihak produksi filmnya gitu. Itu kan berarti ya komedinya komedi, bukan komedi skrip, komedi sketsa. Tapi tetap menyenangkan untuk ditonton gitu. Adegan-adegan pertarungan pas mekanya juga ada yang lucunya juga, ketika omongan-omongan para anggota Zenkaiger-nya dibuat ngaco gitu. Itu lucu sih. Terutama ya gua nggak tahu relevansi subtitlenya beneran atau enggak ya, karena gua nonton ya versi subtitlenya karena gua nggak ngerti bahasa Jepang. Tapi mungkin kalau nonton orang Jepangnya asli, mungkin lebih banyak preference yang lebih nyambung gitu untuk orang Jepang. Mungkin ada beberapa hal yang nggak gua ngerti karena nggak tahu gitu apa yang sedang dibahas gitu. Tapi ada beberapa yang lucu gitu, kayak pas penyebutan mesin cuci 2 tangki itu, kalau di subtitlenya gitu, tapi itu lucu banget gitu. Gue ngebayangin ketika hero moment gitu, seorang superhero nyebutin mantra-mantra, karena kan kalau superhero kalau lagi berantem kan sering nyebutin jurus-jurusnya, dan itu yang keluar adalah mesin cuci 2 tangki. Itu lucu banget. Apakah itu benar-benar terjemahan aslinya dari sana atau enggak ya, tapi gue nontonnya sebagai pembaca subtitle lucu sih itu. Kebayang lucu.
Jadi sebenarnya Zenkaiger ini lucu-lucu juga sebenarnya. Tapi kalau kalian punya teman yang pengen rekomendasi serial Super Sentai yang dimana lebih pada sisi cerita, bukan kenyamanan untuk ditonton dari segi komedi atau funnya, ya kalian jangan nawarin serial Zenkaiger, karena Zenkaiger ini dari segi cerita klise banyak yang klise banget. Di sini juga ada adegan-adegan yang perlihatkan si anak kecil berkacamata ini. Gue ngerti maksudnya, tapi pada akhirnya ya begitu saja gitu, begitu aja, lewat aja gitu. Kayak bingung juga apa yang bisa kita dapat gitu dari hal tersebut, ya bingung juga. Tapi di situ memperlihatkan karakter si neneknya Kaito sih, kita bisa lihat actingnya bagus banget sih aktornya, si neneknya Kaito. Figur nenek yang benar-benar bagus banget gitu si neneknya Kaito itu. Terus kemudian juga di sini ada kayak pengembangan dari karakter si Stacy juga. Jadi adegan ini si Stacy pas ngelihat si Yasude atau neneknya Kaito itu, dia kayak ngebayangin ibunya di adegan tersebut. Gue mikir dia pas suaranya dihilangin itu, di mute, gue pikir dia bilang okasan gitu ya, artinya ya ibu gitu dalam bahasa Jepang gitu. Tapi ternyata hahawe. Gue juga tahu hahawe itu ibu gitu, tapi gue masih bingung itu bedanya apa sih. Kalau kalian punya atau tahu gitu apa bedanya hahawe dan okasan, komen aja di kolom komentar deh. Mungkin hahawe itu lebih formal atau gimana gitu, gue juga nggak tahu ya. Dan di sini diperlihatkan si Stacy kayak mulai tertarik gitu dengan kehidupan manusia gitu, yang dimana di episode selanjutnya, preview episode selanjutnya mungkin lebih diperlihatkan pengembangan dari si Stacy ya, karakter Stacy gitu. Kalau kita lihat di preview episode ini, karena banyak adegan Stacy-nya di preview episode selanjutnya. Dan karakter Stacy ini sebenarnya memang karakter yang cukup unik sebagai villain anti-hero ya, karena dia punya dendam kesumat sama ayahnya sendiri yang seorang Ikainoid, yaitu si Barashitara, yang dimana termasuk ke dalam komplotan musuhnya. Itu jadi villain anti-hero yang ada kemungkinan bisa jadi berubah menjadi baik gitu, tapi ya kita nggak tahu ya. Tapi dengan fakta dia benci sama orang di sisi jahat ya, kita bisa lihat mungkin dia suatu saat bisa berkhianat, akhirnya ngebantuin para Zenkaiger. Tapi ya kita lihat aja, semoga tidak klise ceritanya. Kalau sampai yang gue ucapin ini bener, berarti ya klise. Tapi ya udah kepikiran gitu jalan ceritanya mau kemana. Semoga tidak ketebak gitu ya, ini karakter Stacy mau kayak gimana pada akhirnya. Jadi itu saja mungkin untuk episode kali ini. Kalian gimana pendapat kalian tentang episode kali ini? Dan ya kalau menurut gue memang Zenkaiger ini untuk kalian yang memang ingin menonton lebih ke tokusatsu sketsa, kita nontonnya cuman buat ya fun aja, untuk senang-senang dan juga pengen lihat komedinya aja ya bisa gitu. Tapi kalau untuk ceritanya yang pengen yang lebih cerita yang fokus pada cerita gitu ya, cerita-cerita di Zenkaiger sampai saat ini masih klise-klise banget tentang dia dan orang tuanya, dan juga Ikainoid atau robot-robot yang masuk ke dunia nyata, itu kan klise-klise banget gitu pada akhirnya. Jadi ya itu saja sih mungkin untuk video kali ini ya. Kalau gue sih masih menyenangkan saja untuk ditonton Zenkaiger ini, tapi belum memenuhi ekspektasi untuk sebuah serial anniversary. Jadi ya, untuk kalian yang suka mungkin video ini, silahkan tinggalkan like saja di video ini, komen di kolom komentar di bawah tentang pendapat kalian tentang episode kali ini, atau mungkin ada pembahasan gue yang menurut kalian keliru atau kelewat, silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Share juga ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue di @gambar_salimas. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.